Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas mengenai IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini bergerak tidak begitu baik, mengalami penurunan 1,46%. Untuk sementara kita akan hapus dulu untuk analisa inverted head and shoulders-nya, karena posisinya saat ini malah menjadi berbalik. Di sini ada potensi untuk membuat double top ya teman-teman. Jadi kalau besok jebol 6962 dan closingnya di bawah itu, maka ini menjadi area double top. Kurang lebih seperti ini top yang pertama, lalu di kanannya menjadi area top yang kedua. Kalau misalnya jebol, berpotensi untuk mengalami penurunan lanjutan, bisa saja kembali menyentuh area support yang waktu itu pernah tersentuh ya teman-teman. Artinya ada potensi turun sampai kisaran area 6.791. Jadi IHSG posisinya lagi kurang begitu baik, karena dalam pembentukan right shoulder dari inverted head and shoulders ternyata malah membentuk double top ya, mini double top. Sehingga kalau jebol 6962 berpotensi melanjutkan penurunan sampai area 6791. Dan kita akan coba lihat data di rti.co.id. Memang dari awal sesi IHSG langsung turun ke bawah, mencetak area low di 6956 sebelum akhirnya closing di 6966. Hari ini ada 421 saham yang mengalami penurunan dan asing hari ini net sell cukup besar, 868,76 miliar. Jadi IHSG turun ditambah asing net sell. Kita akan bahas saham pertama pada hari ini, yaitu saham Cars. Saham Cars pada hari ini ditutup mengalami kenaikan 9,09%. Salah satu saham yang pergerakannya sangat-sangat baik. Sudah berhasil breakout area resisten 93 sekaligus mengkonfirmasi pola lanjutan yaitu cup and handle, di mana sebelumnya dia berhasil membentuk double bottom dengan target ke area 104. Dan dalam prosesnya dia membentuk pola lanjutan cup and handle, yang artinya ada potensi untuk naik jauh lebih tinggi daripada saham CARS ini. Kita akan letakkan ini di area breakoutnya, jadi bisa naik sampai kisaran 114. Resisten terdekat akan menguji area 98, dan kalau turun sampai area 9390 menjadi kesempatan untuk buy on weakness di neckline daripada cup and handle-nya. Kalau ternyata jebol, silahkan coba pantau area 8783, bisa menjadi area support yang kuat juga karena merupakan area support daripada neckline double bottomnya. Dan hari ini breakoutnya cukup valid karena breakout hari ini disertai volume, dan waktu breakout double bottom juga valid, dan teman-teman bisa lihat koreksinya itu cenderung mengecil. Jadi potensi Cars ke depan harusnya masih bisa naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Di atas juga ada gap. Kalau dia naik sampai kisaran 120 sangat baik, artinya bisa nutup gap. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Kajen. Hari ini naik 14,77%. Saham yang memang pergerakannya sangat-sangat volatil. Di sini bisa kita lihat ketika naik tuh volumenya jumbo-jumbo teman-teman,
dan ketika koreksi memang volumenya kecil, tapi sayangnya koreksinya lumayan dalam dari area high-nya. Kalau kita ukur dari area tertinggi di 340, sempat menyentuh area low di kisaran 168. Artinya turun hampir 50% atau 50,76%. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci, bisa kita lihat bahwa penurunan kejadian ini ada di golden ratio ya teman-teman. Walaupun saham-saham lapis 3 memang agak sulit dianalisa dengan teknikal, tapi bisa kita lihat bahwa masih mampu bertahan di area 175. Dan kalau koreksi kembali ke area 175 menjadi kesempatan untuk buy on weakness, di mana resisten terdekat akan menguji area 206. Karena 206 ini posisinya tidak berhasil closing di atas ya, walaupun high-nya ada di 212. Volume hari ini juga cukup baik, sudah mulai ada volume kembali setelah sebelumnya turun-turun sangat-sangat signifikan. Sebenarnya kejadian ini berpotensi double bottom ya teman-teman. Ketika dia bisa breakout dari area 320, tapi sayangnya malah false break dan malah kembali melanjutkan penurunannya. Kita akan lihat apakah ini menjadi cup and handle. Di area yang sebelah kanan ini adalah handle-nya. Silahkan teman-teman pantau di area 175, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Ataupun kalau mau memastikan saham ini memiliki volume, boleh buy ketika dia break high hari ini ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau saham Kajen. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah bank. Bank pada perdagangan hari ini ditutup menguat 7,14%. Secara tren kita boleh masuk pakai weekly. Teman-teman bisa lihat bahwa dari weekly chartnya jelas bahwa saham ini adalah saham yang downtrend. Tetapi ada yang menarik bahwa dia tidak membentuk lower low kembali dan sudah mengalami kenaikan, dan di daily-nya hari ini ditutup naik cantik sekali, yaitu mengalami kenaikan 7,14%, berhasil breakout dari cup and handle-nya dengan area resisten di 1470, area yang di breakout. Ini adalah cup-nya, dan yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Sudah breakout, breakout-nya with volume, artinya cukup valid ya teman-teman untuk bisa dikatakan breakout. Untuk target kenaikan dari cup and handle-nya ada potensi untuk naik. Kita akan ukur, letakkan di area atas. Ada potensi menguji area resisten berikutnya di 1760. Jadi cukup baik ya teman-teman kalau bisa naik sampai area tersebut. Dan kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan beli ketika dia retest daripada area neckline cup and handle-nya di 1470. Bisa spare sampai area kurang lebih di 1440. Ataupun maksimalnya di 1410. Jadi 1470 sampai 1410 boleh dipantau. Kalau ternyata jebol, akan berpotensi menguji area support yang ada di bawahnya di kisaran 1365 sampai kisaran area 1335. Jadi silahkan dipantau area support yang ada dari saham bank. Saham keempat yang akan kita bahas masih dari sektor bank digital, yaitu AGRS. AGRS pada perdagangan hari ini sebenarnya naik cantik sekali. Teman-teman boleh lihat dari weekly bahwa AGRS ini juga salah satu saham bank digital yang downtrend ya. Setelah di tahun 2021 mencetak area tertingginya di 602, turun sampai akhirnya ke bawah 100. Kalau kita lihat hari ini sebenarnya volume cukup bagus ya teman-teman, dan sebenarnya breakout hari ini tuh cukup bagus karena berhasil
mengkonfirmasi inverted head and shoulders. Tapi sayangnya sepertinya ketika breakout, orang-orang yang nyangkut ini akhirnya malah exit. Jadinya inverted head and shoulders-nya menjadi batal. Sebenarnya inverted head and shoulders-nya bentuknya begini ya teman-teman. Kita coba gambarkan biar ada gambaran. Sebenarnya targetnya lumayan, bisa menguji area resisten berikutnya. Tapi sayangnya false break, jadi kita akan coba tunggu di area support yang ada. Area support terdekat dari AGRS, kita akan coba tandain di area sini. Kurang lebih ada di area 92 sampai 91. Jadi kalau besok turun ke area tersebut, silahkan dipantau. Kalau ternyata jebol 9291-nya, kita akan coba pantau lagi di area 89 sampai area 87. Jadi silahkan pantau dua area tersebut. Yang pertama adalah area 9291, lalu area berikutnya adalah di 89 sampai 87. Kita akan coba lihat sedikit di time frame yang lebih kecil. Ya, teman-teman bisa lihat sebenarnya ketika naik, candlenya besar dan bersama dengan volume. Dan ketika turun, sebenarnya volumenya cenderung mengecil. Jadi kita akan coba lihat di dua area support yang ada, apakah mampu menahan penurunan dari AGRS. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah KRYA. KRYA pada perdagangan hari ini ditutup menguat kembali sebesar 11,22%, salah satu saham yang mengalami all time high kembali ya. Kemarin membuat double bottom di time frame yang lebih kecil dengan target kenaikan itu bisa lanjut sampai kisaran 460. Jadi kita akan lihat di time frame yang lebih kecil. Yap, di sini lebih kelihatan jelas ya teman-teman. Ini double bottomnya sudah breakout with volume ketika koreksi kembali ke area neckline. Di 376 bisa kalian lihat volumenya cenderung nggak ada dan akhirnya ditarik lagi ke atas. Kalau mau buy on weakness, silahkan buy dari area 406. Bisa gunakan angka psikologis 400 atau boleh spare sampai 398. Jadi support terdekatnya di 408 sampai 398. Kalau ternyata jebol, ada potensi menguji area support di bawahnya di kisaran 376. Spare 376 bisa sampai area 366. Jadi silahkan teman-teman pantau 408 398 ataupun 376 sampai 366. Targetnya ke 460 dan ada potensi tercapai karena bisa kalian lihat volumenya cenderung hijau dan ketika breakout retestnya hampir tidak ada buangan. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah PCAR. PCAR, Pacar. Saham ini hari ini bergerak mengalami kenaikan 8,45%. Sebuah kenaikan yang lumayan ya teman-teman, setelah sebelumnya sempat naik kencang dari bottomnya di 119 atau 118. Dia bisa naik sampai area 200-an sebelum akhirnya koreksi. Kita akan lihat sedikit time frame yang lebih besar. Kita akan lihat sedikit ya, memang ini salah satu saham yang masih downtrend, cuman mulai ada volume ya teman-teman. Ada volume beberapa waktu terakhir. Jadi kita akan gunakan momentum-momentum yang ada untuk bisa trading di saham ini. Untuk area resisten terdekat teman-teman akan menguji kembali area 174. Kita tandain di sini, high-nya ada di 174 dan area supportnya. Support terdekat ada di area kisaran 150. Teman-teman boleh pantau area 150 ataupun area support 2-nya bisa gunakan area 142.
Karena ketika turun tidak pernah closing di bawah area 142. Jadi support satunya bisa gunakan area 150 dan area support 2-nya bisa gunakan area 142. Kita akan coba lihat masuk ke time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam. Kira-kira apakah ada pola-pola yang menarik? Sepertinya memang berpotensi membentuk cup and handle ya teman-teman, walaupun handle-nya agak panjang, tapi bisa kalian lihat ketika turun hampir nggak ada buangan ataupun tertahan di area 142, tidak pernah closing di bawah 142, sehingga akhirnya hari ini ditarik kembali. Kalau turun sampai area support ke 150 menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke 174. Kalau bisa breakout 174, maka mengkonfirmasi cup and handle, artinya berpotensi mengalami kenaikan yang lumayan ya teman-teman. Kita akan gambarkan. Ini ke sini, turun ke bawah, lalu di sebelahnya ada kurang lebih seperti ini. Artinya kalau bisa breakout, jelas targetnya bisa menguji area resisten berikutnya. Kalau bisa breakout dari 174, targetnya adalah kisaran 218. Artinya bisa breakout juga dari area sebelum dia mengalami koreksi di 213. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada 150 ataupun 142. Saham ketujuh yang akan kita bahas hari ini adalah METS. METS pada hari ini ditutup mengalami penguatan 9,77%. Saham yang beberapa waktu terakhir terus mengalami penurunan sehingga mencetak all time low-nya tuh di kisaran 152. Kita akan coba masukkan sebuah indikator MACD untuk melihat apakah ada divergen di sini ketika dia membentuk area low-nya. Kita gunakan time frame yang lebih kecil karena candle-nya belum banyak sehingga pergerakan indikatornya belum bisa terlalu terlihat. Dan dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika harga membentuk lower low, tapi ternyata indikatornya bergerak membentuk yang berlawanan. Jadi memang ada potensi untuk secara short term untuk mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan kita kembali ke time frame yang besar. Di time frame daily, kita akan tentukan untuk area support terdekatnya dari saham METS ini. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa coba pantau kurang lebih di area 171. Area tersebut menjadi area support karena sempat tertahan ya di sini sebelum akhirnya bisa breakout. Support satunya di 171, lalu support 2-nya teman-teman bisa spare di 160 sampai 152. Jadi ada dua area support. Yang pertama adalah di 172. Saya tandain di sini 172. Lalu support 2-nya ada di 160 sampai area 152. Kenapa cukup menarik? Karena selain ada divergen, yang kedua adalah ketika turun sudah mulai kering ya teman-teman. Dan hari ini muncul volume lagi. Kita akan tunggu apakah ini volume akumulasi lagi atau malah ini diangkat untuk dibanting jauh lebih dalam. Resisten berikutnya ada di 218. Jadi kalau turun ke support silahkan untuk buy on weakness. Targetnya ke 218. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah WMPP. WMPP salah satu saham IPO ya, yang beberapa waktu lalu sempat mencetak all time high sebelum akhirnya mengalami koreksi. Kita akan coba tarik garis trend line. Dari sini kita hubungkan ke sini. Sudah kembali berhasil breakout daripada garis trend line-nya.
di mana hari ini juga naik sebesar 7,91% kalau nggak salah, di mana sepertinya besok ada potensi menguji area resisten terdekat. Bisa kita lihat hari ini naik 7,91 dan berpotensi untuk membentuk double bottom dan naik jauh lebih tinggi. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil supaya double bottomnya jauh lebih kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Walaupun double bottomnya di candle 1 jam ini terbentuk di hampir satu candle ya teman-teman. Jadi ada potensi membentuk double bottom kalau bisa breakout dari 155. Target kenaikannya kita ukur dari low yang ada di bawah sampai area neckline, lalu kita letakkan di area breakoutnya. Kalau bisa breakout lumayan, 186, 185 harusnya bisa tercapai. Dan untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan pantau area support terdekat, dimana kita akan coba lihat area support terdekat dari WMPP. Support terdekatnya lumayan jauh, ada di kisaran 145. Selisih 5 poin dari area sekarang, 145 bisa spare sampai area 142. Targetnya 155, kalau 155-nya bisa breakout, ada potensi melanjutkan kenaikan sampai kisaran area 180-an. Atau tepatnya 184. Dan artinya sudah uptrend kembali, trend line-nya sudah berhasil di breakout dan siap naik jauh lebih tinggi. Jadi total pada kesempatan kali ini kita ada bahas 8 saham dan IHSG. Yang pertama Kars, yang kedua Kegen, yang ketiga Bank, yang keempat AGRS, yang kelima KRYA, yang keenam Pacar, yang ketujuh Mets, yang kedelapan WMPP. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.